Selamat datang di Cek Faktait, channel yang selalu menyajikan informasi terkini, faktual, dan mendalam seputar dunia sepak bola Indonesia, Asia Tenggara, dan isu-isu kontroversial yang tengah menjadi sorotan publik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah perkembangan terbaru yang tengah hangat diperbincangkan di dunia sepak bola Asia, khususnya Malaysia, Indonesia, dan komunitas sepak bola internasional. Perkembangan ini berkaitan dengan konferensi pers yang diadakan oleh Bos Johor Darul Tazim atau GDT, Mbu Ismail Sultan Ibrahim, terkait kasus 7 pemain naturalisasi ilegal Timnas Malaysia yang kini menghadapi sanksi FIFA. Dalam konferensi pers ini, Bos JDT mengakui bahwa Malaysia sulit untuk lepas dari hukuman FIFA dan menyatakan sikap pasrah terhadap keputusan tersebut. Kasus ini bermula dari skandal naturalisasi ilegal yang melibatkan 7 pemain Timnas Malaysia, yakni Gabriel Felipe Rocha, Rodrigo Holgado, Imanol Mecuka, Zuu Figueiredo, Hector Heval, Facundo Garces, dan Jan Irazabal. FIFA melakukan investigasi menyeluruh setelah adanya laporan dari pihak Vietnam mengenai ketidakabsahan dokumen kewarganegaraan para pemain ini. Hasil investigasi menunjukkan adanya dokumen palsu yang digunakan untuk membuktikan status kewarganegaraan pemain, sehingga mereka tidak memenuhi syarat untuk mewakili Timnas Malaysia secara resmi. Berdasarkan temuan ini, FIFA menjatuhkan sanksi berat berupa larangan bermain selama 12 bulan bagi para pemain serta denda finansial sebesar $438.000. Sebelumnya, kasus ini sempat menimbulkan kontroversi karena Bos JDT awalnya menuding Indonesia sebagai pihak yang melaporkan kasus ini ke FIFA. Tuduhan ini memicu ketegangan antar federasi dan publik, terutama karena rivalitas tradisional antara Indonesia dan Malaysia dalam sepak bola regional. Namun, dalam konferensi pers terbarunya, Tengku Ismail menyatakan bahwa tuduhan awal tersebut tidak benar dan bahwa Vietnamlah pihak yang sebenarnya melaporkan kasus ini. Pengakuan ini sekaligus menjadi klarifikasi resmi yang membantu meredakan ketegangan dan mengubah narasi publik mengenai siapa pihak yang memicu investigasi FIFA. Konferensi pers ini menjadi momen penting karena menunjukkan sikap terbuka dan jujur dari Bos JDT. Meskipun pada saat yang sama ia menekankan bahwa Malaysia kini berada dalam posisi yang sulit untuk terbebas dari sanksi FIFA. Menurut Tengku Ismail, keputusan FIFA sudah jelas dan proses hukum internasional telah berjalan sesuai regulasi, sehingga upaya untuk mengubah keputusan atau mengajukan banding akan menghadapi tantangan yang sangat berat. Sikap pasrah ini menunjukkan bahwa federasi dan klub-klub Malaysia harus menerima konsekuensi dari tindakan mereka sebelumnya dan fokus pada perbaikan sistem agar kasus serupa tidak terulang. Dampak dari sanksi FIFA ini sangat luas. Secara langsung, 7 pemain yang terlibat tidak dapat bermain selama 12 bulan, yang berarti kehilangan kesempatan untuk tampil di berbagai kompetisi internasional. Secara tidak langsung, sanksi ini berdampak pada reputasi sepak bola Malaysia di mata internasional, karena kasus naturalisasi ilegal menimbulkan pertanyaan tentang profesionalisme dan integritas Federasi Sepak Bola Malaysia. Selain itu, tim nasional Malaysia kini harus menyesuaikan strategi, susunan pemain, dan taktik untuk menghadapi kompetisi regional dan internasional tanpa dukungan 7 pemain kunci tersebut. Lebih jauh lagi, kasus ini memberikan pelajaran penting tentang proses naturalisasi pemain. Banyak federasi di Asia Tenggara mencoba memperkuat tim nasional mereka dengan naturalisasi pemain asing, namun praktik yang melibatkan dokumen palsu atau manipulasi administratif jelas bertentangan dengan aturan FIFA. Dalam kasus Malaysia, temuan FIFA menegaskan bahwa semua prosedur legal harus diikuti secara ketat dan pelanggaran, sekecil apapun, akan berakibat serius. Bos JDT dalam konferensi persnya menekankan bahwa Federasi Malaysia akan lebih berhati-hati ke depannya, memastikan bahwa semua dokumen dan proses legalitas pemain dijalankan secara transparan dan sahih. Konferensi pers juga menyinggung bagaimana sanksi ini memengaruhi klub-klub Malaysia, terutama JDT sebagai salah satu klub besar. Klub-klub harus memperbaiki sistem administrasi internal, memperketat verifikasi dokumen pemain, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi FIFA. Selain itu, pelatih dan manajemen klub diharapkan memberikan dukungan kepada pemain yang terkena dampak,
termasuk pendampingan psikologis untuk mengatasi tekanan dan stigma akibat skandal ini. Selain sisi administratif, kasus ini berdampak pada citra Malaysia di mata publik dan media internasional. Media global menyoroti skandal ini sebagai bukti bahwa naturalisasi ilegal dan manipulasi dokumen dapat mengganggu integritas sepak bola. Bos JDT dalam konferensi persnya mengakui bahwa Malaysia perlu bekerja keras untuk membangun kembali reputasi mereka, baik di mata publik, federasi internasional, maupun di komunitas sepak bola global. Tengku Ismail juga menegaskan pentingnya transparansi, kejujuran, dan sikap terbuka dalam menyikapi masalah ini, agar kepercayaan publik dapat dipulihkan. Konferensi pers ini juga memunculkan diskusi tentang tekanan yang dihadapi oleh federasi dan klub dalam menangani kasus hukum internasional. Malaysia tidak hanya harus menghadapi sanksi FIFA, tetapi juga harus menavigasi opini publik, media, dan supporter yang kecewa. Bos JDT mengakui bahwa situasi ini sangat kompleks karena melibatkan hukum internasional, regulasi olahraga, dan persepsi publik. Oleh karena itu, sikap pasrah bukan berarti menyerah, melainkan sebagai langkah realistis untuk fokus pada perbaikan sistem dan pemulihan reputasi. Dalam analisis mendalam, kasus ini menjadi pelajaran bagi semua federasi sepak bola di Asia Tenggara. Tidak hanya Malaysia, negara lain yang berencana melakukan naturalisasi pemain harus memastikan proses legal, administrasi yang rapi, dan transparansi penuh. Regulasi FIFA sangat ketat dan setiap pelanggaran akan diawasi secara serius. Skandal Malaysia menunjukkan bahwa konsekuensi pelanggaran bisa berdampak luas, mulai dari pemain, klub, federasi, hingga citra sepak bola negara di mata dunia. Selain itu, kasus ini menekankan pentingnya manajemen krisis dalam sepak bola profesional. Federasi, klub, dan manajemen tim harus mampu menangani isu-isu hukum, sanksi internasional, dan tekanan publik dengan strategi yang matang. Konferensi pers Bos JDT menjadi contoh bagaimana menghadapi krisis dengan komunikasi terbuka, kejujuran, dan sikap profesional meskipun situasinya sulit. Tidak kalah penting, kasus ini menyoroti aspek psikologis pemain. 7 pemain yang terkena sanksi harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka tidak dapat bermain selama 1 tahun. Hal ini dapat memengaruhi motivasi, kepercayaan diri, dan karier mereka. Dukungan dari klub, rekan setim, dan staf kepelatihan menjadi sangat penting untuk memastikan pemain tetap termotivasi, menjaga profesionalisme, dan siap kembali bermain setelah masa larangan berakhir. Konferensi pers juga membahas upaya Malaysia dalam memulihkan reputasi. Bos JDT menekankan bahwa langkah-langkah korektif akan diterapkan, termasuk audit internal, peningkatan transparansi, dan edukasi bagi staf serta pemain tentang kepatuhan regulasi FIFA. Strategi ini diharapkan dapat mencegah kasus serupa di masa depan dan membangun kembali kepercayaan publik serta komunitas sepak bola internasional. Kasus ini, meskipun berat, memberikan peluang refleksi dan pembelajaran bagi sepak bola Malaysia. Bos JDT mengajak semua pihak untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki sistem, dan fokus pada pengembangan pemain muda yang legal dan kompeten. Pandangan ini menunjukkan bahwa walaupun situasi sulit, Malaysia dapat menggunakan pengalaman ini sebagai batu loncatan untuk meningkatkan kualitas manajemen dan integritas sepak bola mereka. Selain itu, dampak jangka panjang terhadap tim nasional Malaysia harus diperhitungkan. Timnas perlu menyesuaikan strategi dan komposisi pemain tanpa 7 pemain naturalisasi yang terkena sanksi. Pelatih dan staf kepelatihan harus mengembangkan rencana cadangan, meningkatkan kualitas pemain lokal, dan membangun tim yang resilient menghadapi tekanan kompetisi internasional. Konferensi pers Bos JDT menjadi momen penting untuk menekankan perlunya persiapan matang menghadapi tantangan ini. Secara keseluruhan, konferensi pers ini mencerminkan kepemimpinan yang realistis dan transparan dalam menghadapi skandal sepak bola. Bos JDT tidak menutupi fakta, mengakui kesalahan, dan menekankan perlunya perbaikan sistemik. Sikap ini menjadi contoh bagi klub, federasi, dan pemain dalam menghadapi isu hukum dan sanksi internasional. Pasrah bukan berarti menyerah, tetapi sebagai langkah strategis untuk fokus pada solusi dan pemulihan reputasi. Demikian pembahasan lengkap mengenai konferensi pers Bos JDT dan pengakuan pasrah terkait sanksi FIFA terhadap Malaysia.
Kasus ini memberikan pelajaran penting tentang transparansi, integritas, kepatuhan regulasi, dan manajemen krisis dalam sepak bola profesional. Semoga dengan pembahasan ini, penonton, supporter, dan komunitas sepak bola mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kronologi, fakta, dan implikasi skandal ini. Terus ikuti berita, analisis, dan informasi eksklusif hanya di Cek Fakta. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar selalu update dengan konten menarik seputar sepak bola Asia Tenggara dan dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap dukung sepak bola yang profesional, bersih, dan fair play.